Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami tentang teori kognitif untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Mubarik SPD MPD. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Yurika Fajri Anggraini dengan NIM A2312210. Yang kedua, Sri Yeni dengan NIM A2312213. Yang ketiga, Hijrah dengan NIM A2312220. Yang keempat, Zian Sabrina dengan NIM A2312253. Yang kelima, Sri Wahyuni dengan NIM A2312258. Baiklah, yang pertama ada pengertian teori kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata kognitien yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitien atau kognisi ialah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini berpandangan bahwa belajar menerapkan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi pengolahan, informasi emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan sudah terbentuk dalam diri seseorang. Berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. 2. Dampak positif dan negatif teori kognitivisme. Dampak positif teori kognitivisme. 1. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. 2. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. 3. Dengan menerapkan teori kognitif ini maka dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Karena pada pembelajaran kognitif, salah satu menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. 4. Menurut para ahli kognitif, itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. 5. Metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Dampak negatif teori kognitivisme. 1. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga dampak negatif yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. 2. Ada kalanya juga
Dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasikan atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. 3. Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. 4. Jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. 5. Dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Poin yang ketiga yaitu pemuka dan tokoh teori pembelajaran kognitivisme. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasari atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya, yang menyebabkan adanya perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses pembelajaran ke dalam tiga tahapan, yaitu yang pertama asimilasi, yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian ke dalam situasi yang lebih spesifik. Yang ketiga, ekuilibrasi, proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Maka diperlukan proses penyeimbang. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu, tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pembelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Menurut Brunner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, enaktif, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengalami dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik, yaitu siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik. Siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan pengguna simbol. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Proses pembelajaran terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, meaningful learning adalah suatu proses dikaitkannya. Guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah-memilah materi pembelajaran, merumuskan dalam rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur
yang logis dan mudah dipahami. Yang keempat, yaitu penerapan teori kognitif dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak dan tidak sekedar pada produk akhirnya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga mereka sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua, yaitu pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak penting sekali ketika mereka melakukan inisiatif dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas, penyajian materi matematika dalam bentuk sudah jadi tidak direkomendasikan dan anak-anak didorong untuk menemukan sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, tidak menekankan pada kegiatan-kegiatan yang mengarahkan anak-anak berpikir seperti orang dewasa. Yang keempat, penerimaan terhadap perbedaan individu dalam perkembangannya, mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun kecepatan perkembangannya yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.